Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Putar dengan NIM 112401. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kelima, di mana di topik kita di praktikum kali ini yaitu Trees and Hash Table. Oke, yang pertama itu untuk aktivitas praktikumnya, yang pertama kita diberikan contoh dari trees, yaitu kita diberikan representasi visual dari trees. Ini dia untuk representasinya. Terus kita juga diberikan representasi visual dari binary search tree atau BST. Ini dia. Nah, yang kedua untuk BST konstruktor. Nah, nanti kita disuruh membuat satu file baru di Maven dengan namanya itu binary search tree.java dan app.java. Nah, kita diberikan kodenya yaitu ini untuk binary search tree-nya dan kita disuruh untuk memodifikasi juga untuk app.java-nya menjadi seperti ini. Oke, dan yang ke C itu ada BST insert. Nah, nanti kita disuruh menambahkan metode insert pada program si binary search tree-nya, yaitu kita tambahkan metode ini, yang insert. Terus kita modifikasi juga kode programnya menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk menambahkan metode contains juga. Ini dia metodenya ke file binary search tree-nya tadi. Dan kita modifikasi juga untuk app.java-nya menjadi ini. Nah, itu dia untuk yang trees. Yang kedua itu ada hash table. Nah, kita diberikan representasi visual dari hash table, yaitu ini. Nah, pada kodenya nanti di kode HTML itu kita disuruh untuk menambahkan kode program ini sebagai konstruktor dan kita modifikasi juga untuk app.java-nya seperti ini. Nah, selanjutnya kita tambahkan metode hash method ke dalam si filenya tadi, ke dalam file HTML-nya. Kita tambahkan metode ini, terus tambahkan juga metode set ke kode programnya. Ya, selanjutnya kita modifikasi juga untuk app.java-nya dan kita tambahkan juga metode get ke si kode program si HTML tadi. Kita modifikasi juga app-nya. Terus kita tambahkan juga metode case pada kode programnya. Ini dia metodenya. Terus kita modifikasi app.java-nya. Nah, itu dia untuk aktivitas praktikum kita. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Nah, untuk studi kasusnya itu ada dua studi kasus. Yang pertama binary search tree, yang kedua ada hash table. Oke, kita masuk ke studi kasus. Nah, ini dia untuk studi kasus yang saya kerjakan. Yang pertama itu untuk binary search tree. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk membuat metode baru untuk menghapus node tree. Nah, jadi posisi node yang dihapus itu akan digantikan oleh child atau subtree jika tersedia. Nah, untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Ini dia kode yang saya buat. Kita bisa buka di. Nah, inti untuk kodenya. Kita buat fungsi rekursi bantuan untuk menghapus node-nya. Ini dia untuk fungsi rekursinya. Oke, untuk app.java-nya kita bisa lihat di sini juga. Ini saya buat. Kita kasih insert, kita bangun tree, terus kita periksa keberadaannya, terus hapus node, gitu. Nah, untuk hasil dari si kodenya, hasil terminalnya kita bisa lihat di sini. Nah, yang pertama itu akan ada itu untuk menambahkan nilai ke BST. Pertama totalnya itu ada 7, terus total daunnya ada 4. Selanjutnya kita periksa keberadaan nilainya. Ya, cara 40 itu true, cara 90 itu false. Nah, selanjutnya kita hapus node-nya. Kita hapus 20, hapus 30, hapus 70. Nah, selanjutnya statistik setelah penghapusan. Dari total node-nya itu sekarang itu ada 4, sedangkan total down-nya itu ada 2. Nah, jadi dibuat juga di sini apakah 70 masih ada, dia false, apakah 50 masih ada, dia true. Nah, jadi implementasi penghapusan node ini bekerja dengan cara dia membagi masalah itu menjadi dua tahap utama. Yang pertama, dia mencari lokasi node target dan eksekusi penghapusan yang disesuaikan dengan struktur child dari node tersebut. Jadi tahap awal, si metode delete node ini menelusuri tree secara rekursif dengan memanfaatkan sifat dasar BST, di mana dia menelusuri bergerak ke subtree kiri jika nilai yang dicari lebih kecil dari node saat ini. Nah, jika dia ke kanan,
dia akan ke kanan jika dia lebih besar, kebalikan dari lebih kecilnya. Nah, jadi mekanisme ini akan memastikan si pencariannya itu berjalan dengan efisien dengan kompleksitas waktu yang bergantung pada tinggi trig. Metode publik bertindak sebagai pembungkus atau wrapper untuk memperbarui referensi root utama, menjamin bahwa perubahan strukturnya itu tersimpan dengan benar setelah operasi rekursif itu selesai. Nah, jadi ketika target ditemukan, algoritma itu menerapkan logika penanganan kondisi atau conditional handling dia untuk menjaga integritas si BST-nya. Nah, untuk kasus yang down atau leaf, dia hanya memiliki satu anak. Jadi kodenya itu akan menyederhanakan proses dengan langsung mengembalikan si child node yang tersedia ke si parent node pemanggilnya. Oke, jadi skenario ini terjadi ketika node yang akan dihapus itu memiliki dua anak, yaitu subtree kiri dan yang kanan yang utuh. Jadi di kode ini solusi yang diterapkan itu yaitu in order successor, yaitu dia akan mencari nilai terkecil dari subtree sebelah kanan. Terus strategi ini juga dipilih karena nilai tersebut adalah satu-satunya nilai yang lebih besar dari semua node di kiri dan lebih kecil dari sisa node yang di kanan, sehingga dia akan aman untuk mengganti posisi node target. Alih-alih memindahkan objek node secara fisik, algoritma itu hanya akan menyalin nilai dari suksesor tersebut ke node target. Lalu dia akan memanggil kembali fungsi delete node secara rekursif untuk menghapus si node suksesor yang asli dari subtree yang di kanan. Jadi mungkin itu dia cara kerja dari si kode yang kita buat ini. Oke, yang kedua itu untuk studi kasusnya itu membuat jumlah node. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat metode metode baru yang berfungsi untuk menghitung jumlah keseluruhan node yang ada dalam tree-nya. Kodenya kita buat di sini. Nah, ini dia kode yang kita buat. Kita buat juga fungsi rekursi membantu untuk menghitung node-nya. Ini dia. Oke, untuk app Java-nya ada di sini juga. Nah, jadi hasil terminalnya itu akan seperti ini. Dia akan menambahkan data, yaitu ada 50, 30, 70, 20, 40. Dari jumlah keseluruhan node-nya itu ada 5. Nah, kita tambahkan satu data lagi, yaitu 60 contohnya, kita masukkan ke dalam. Jadi jumlah keseluruhan node-nya itu akan jadi 6. Gitu. Oke, jadi metode Connotes ini yaitu dirancang untuk menggunakan pendekatan rekursif untuk menelusuri dan menghitung setiap elemen yang ada dalam struktur tree. Nah, jadi dia akan implementasinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama metode publik sebagai antarmuka yang dipanggil itu oleh pengguna dan metode private sebagai fungsi bantu atau helper yang menangani logika rekursi. Jadi metode publik ini berfungsi menyembunyikan detail implementasi internal, di mana dia hanya akan bertugas memanggil metode privat dengan parameter awal berupa root dari tree tersebut. Untuk logika perhitungannya itu ada pada metode si private count nodes ini, yaitu node. Jadi algoritma ini menggunakan prinsip deep first serve atau DFS, yaitu prosesnya akan dimulai dari base case atau kondisi yang henti. Kemudian dia akan memeriksa apakah node yang sedang dikunjungi bernilai nol. Jika iya, metode akan mengembalikan nilai nol yang akan menandakan akhir dari si cabang atau tree yang kosong. Nah, jika si node-nya itu tidak kosong, maka algoritma itu akan masuk ke recursive casing. Dia akan menjumlahkan angka satu atau mewakili node itu sendiri. Ditambah dengan hasil pemanggilan rekursi terhadap anak kiri, yaitu si node yang ada di kiri dan si node yang ada di kanan. Gitu. Mungkin itu untuk penjelasan dari yang kedua ini, yaitu untuk menjumlahkan si node-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ketiga, yaitu jumlah daun. Nah, kita disuruh untuk membuat metode baru, yaitu berfungsi untuk menghitung jumlah daun pada tree-nya. Ini dia untuk kodenya. Terus kita buat juga di sini untuk app.java-nya. Nah, ini dia untuk menghitung jumlah daun. Nah, kita buat juga fungsi rekursi untuk membantu menghitung daun ini dia. Nah, jadi hasil terminalnya kita bisa lihat di sini. Nah, setelah kita jalankan programnya akan keluar output seperti ini. Total node itu ada 5, total daun ada 3. Nah, jadi eh, metode conlabs ini dibuat untuk mengidentifikasi dan menjumlahkan node yang tidak memiliki anak atau daunnya dalam struktur binary search tree. Nah, jadi kode ini menerapkan prinsip enkapsulasi, yaitu dengan memisahkan antar muka publik yang hanya manggil fungsi internal mulai dari root dari logika rekursif private yang menangani penelusuran tree secara mendalam atau traversal. Nah, untuk algoritma intinya itu
dia menggunakan sama seperti tadi di first search, yaitu dia menggunakan dengan tiga kondisi logika utama untuk menentukan status setiap node. Yang pertama itu jika terdapat best case untuk menangani node kosong, dia akan mengembalikan nilai nol. Nah, ini berfungsi untuk menghentikan rekursi pada cabang yang sudah habis. Yang kedua, algoritma untuk memeriksa definisi spesifik dari si daun, yaitu node yang pointer anak kiri dan anak kanannya bernilai nol. Nah, jika dia terpenuhi, maka fungsi akan mengembalikan nilai satu. Nah, yang menandakan bahwa satu daun telah ditemukan seperti itu. Yang ketiga itu jika anak tersebut adalah node internal atau memiliki setidaknya satu anak. Jadi si fungsi akan melakukan pemanggilan rekursif ke cabang kiri dan kanan, lalu menjumlahkan hasilnya dari kedua cabang tersebut. Itu dia untuk algoritma si kodenya. Nah, mungkin itu dia penjelasan dari studi kasus yang pertama tadi, yaitu untuk trees. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus size table. Nah, yang pertama itu kita disuruh untuk membuat ini, menemukan duplikasi. Nah, kita diberikan sebuah array yang hmm, kita diberikan sebuah array menemukan nilai duplikatnya dengan memanfaatkan stable. Contohnya itu ada di sini sebuah array. Jika ada duplikat, itu akan kita keluarkan di terminalnya nanti yaitu 3 dan 2. Gitu. Oke, untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Java juga di sini. Nah, ini dia untuk menemukan nilai duplikat dalam array yang diberikan. Yang pertama ada array yang tidak akan diperiksa, terus ini dia untuk kodenya. Terus untuk hasilnya nanti setelah kita jalankan akan ada seperti ini. Yang pertama ada array inputnya itu yaitu seperti contoh tadi, terus hasil duplikatnya akan ada keluar 32. Nah, jadi metode find duplicate ini dibuat untuk mengidentifikasi elemen-elemen yang muncul lebih dari satu kali dalam sebuah array integer dengan memanfaatkan struktur data hash table sebagai pencatat frekuensi. Nah, jadi untuk logikanya itu eh, terletak pada pemeriksaan kondisi if current count sama dengan satu. Jadi saat iterasinya berjalan, si kode akan memeriksa jumlah kemunculan angka saat ini. Yang itu menggunakan metode get. Nah, jika current count-nya itu bernilai 0, berarti ini adalah kemunculan pertama dan angka tersebut hanya dicatat ke dalam tabel. Namun jika current count-nya itu bernilai satu, ini menandakan bahwa angka tersebut sedang ditemukan untuk kedua kalinya. Nah, pada momen inilah angka tersebut ditambahkan ke dalam daftar hasil duplikat. Nah, logika ini sangat cerdas karena dia secara otomatis mencegah duplikasi dalam output itu sendiri tanpa memerlukan struktur tambahan seperti set. Jadi nanti si logikanya itu yaitu eh, jika dia menemukan angka yang sama, dia akan mengeluarkan ini count-nya itu akan bernilai satu yang artinya ada sebuah duplikat dalam array tersebut. Jadi itu akan yang akan dikeluarkan untuk dikeluarkan nanti di outputnya. Gitu. Oke. Nah, yang kedua itu ada karakter pertama yang tidak berulang. Jadi nanti kita diberikan sebuah string dan kita akan menemukan karakter pertama yang tidak berulang dengan memanfaatkan hash table. Contohnya itu ini dia ada Abdullah, hasilnya adalah B karena karakter pertama yang tidak berulang seperti itu. Untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Ini dia kodenya. Nah, untuk hasil terminalnya kita juga bisa lihat di sini. Nah, jadi si kode ini dia menggunakan algoritma dua lintasan atau two phase approach yang sangat logis untuk menyelesaikan masalah pencarian karakter unik pertama. Di mana langkah awalnya itu didedikasikan sepenuhnya untuk membangun peta frekuensi seluruh karakter, dan langkah keduanya itu digunakan untuk memverifikasi urutan kemunculan sesuai info aslinya. Jadi dia akan memisahkan proses pencatatan frekuensi dan proses pencarian. Nah, jadi algoritma ini akan mencapai efisiensi waktu 0n karena waktu eksekusinya itu hanya bertambah sebanding dengan panjang string gitu. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir yaitu menghitung big O. Nah, untuk big O yang si binary search tree tadi, efisiensi waktu dalam menjalankan operasi dasar pada binary search tree ini seperti mencari, menambahkan, atau menghapus data.
dia bergantung pada bentuk ketinggian struktur pohon itu sendiri. Jadi dalam situasi yang ideal, di mana distribusi simpul tertata secara seimbang, kinerja sistemnya itu akan sangat optimal dengan kompleksitas waktunya itu logaritmik atau nol log n. Nah, ini terjadi karena mekanisme penelusurannya mirip dengan strategi pencarian biner pada data yang terurut. Jadi pada setiap langkah, sistem akan secara cerdas mengeliminasi separuh dari kemungkinan jalur yang ada, sehingga datanya itu yang tidak relevan itu tidak perlu diperiksa. Berkat ini, si proses pengolahan data itu akan tidak berjalan sangat cepat dan efisien, meskipun jumlah datanya itu semakin besar. Namun untuk keunggulan kecepatan ini akan hilang karena jika kita menghadapi worst case scenario, jadi penurunan kerjanya ini menjadi 0n karena data yang dimasukkan secara berurutan. Misalnya dari yang kecil ke yang besar. Sehingga yang pohon tumbuh memanjang itu ke satu arah saja menyerupai struktur rantai atau link list. Nah, jika dalam kondisi pohon yang miring atau tidak seimbang, prinsip efisiensi pembagian data ini tidak lagi berfungsi. Akibatnya, alih-alih melompat sebagian besar data, program akan harus memeriksa setiap input satu persatu dari atas. Nah, untuk menemukan data yang dicari. Oleh karena itu, performa si BST ini tidak ditentukan oleh banyaknya data, melainkan sangat dipengaruhi oleh urutan masuknya data atau penerapan mekanisme penyeimbangan otomatis agar si pohonnya itu tidak tumbuh secara tidak proporsional. Untuk Big O yang stable itu, nah, untuk stable dia strukturalnya itu sangat unggul dalam efisiensi waktu. Jadi dalam kondisi operasional yang ideal, si struktur ini dapat menawarkan kinerja yang kompleksitas dengan rata-rata yang konstan atau biasa kita buat dengan 0,1. Baik untuk proses penyisipan data maupun pencarian kembali. Nah, kecepatan ini dimungkinkan berkat adanya fungsi hash pintar yang bertugas memetakan kunci seperti mekanisme string secara langsung ke alamat memori tertentu. Mekanisme pemetaan ini sangat krusial karena memungkinkan si program untuk mengakses nilai frekuensi karakter tanpa perlu melakukan pemindaian berulang terhadap seluruh elemen. Sehingga performa sistem itu tidak stabil dan responsif meskipun jumlahnya itu semakin besar. Tapi di praktikum ini, efisiensi itu memiliki batasan, yang dimana performa stabil ini dapat mengalami penurunan drastis hingga titik terburuknya yaitu waktu linear atau 0n jika terjadi fenomena tabrakan data atau collision. Situasi ini muncul ketika si hash ini mengarahkan beberapa kunci berbeda ke indeks penyimpanan yang sama, yang mengakibatkan datanya itu menumpuk dan membentuk antrian panjang yang menyerupai struktur linked list. Nah, jadi dalam skenario ini keunggulan akses instannya itu akan hilang karena sistemnya terpaksa harus menelusuri tumpukan data tersebut satu persatu secara manual untuk menemukan informasi yang dicari, persis seperti metode pencarian konvensional yang lebih lambat. Mungkin itu untuk penjelasan saya untuk Big O dari studi kasusnya. Nah, untuk hasil cek stat saya bisa juga kita lihat di sini. Dia 100% tidak ada warning. Kalau kita cek langsung, ini dia. Untuk warningnya 0, terus errornya juga ada 0. Oke, mungkin itu penjelasan saya untuk praktikum kali ini. Saya memaaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.